menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia contoh NPK hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, di tempat ini yang dilatar belakangi dengan ada media tanam, ada tanaman di polybag yang sudah kita lakukan beberapa hari ini dalam rangka membuat kebun di balkon yang cukup luas ini. Pagi ini saya ingin membahas karena ada beberapa permintaan yang komen ke kita bahwa untuk dibahas tentang pupuk organik dan pupuk kimia. Nah, untuk membahas ini mungkin saya tidak ingin akan menjadikan pro dan kontra atau kita beda pendapat, sah-sah aja. Tapi mari kita coba bedah satu persatu. Ketika kita mengatakan mana yang baik, mana yang paling bagus antara pupuk organik dan pupuk kimia, pertama sangat tergantung sudut pandang kita. Tapi sebagai acuannya, mari kita coba bedah satu persatu. Pertama, kita lihat dari bahan baku untuk membuat pupuk tersebut. Pupuk organik sudah pasti itu berasal dari alam, baik itu dari tumbuhan ataupun hewan. Sedangkan pupuk kimia atau pupuk sintetis itu dibuat oleh pabrik dengan bahan-bahan tertentu. Tapi keduanya sama, bahwa baik pupuk organik ataupun pupuk kimia, kandungannya yang ada di dalam pupuk tersebut adalah nitrogen, fosfat, kalium, dan mikro yang lainnya. Jadi kandungannya, unsur haranya semua sama. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau pupuk organik memiliki banyak jenis unsur hara, itu kelebihannya. Artinya contoh pupuk kandang kambing, itu nitrogennya ada, fosfatnya aja ada atau fosfor, kaliumnya juga ada, bahkan mikro yang lainnya. Jadi di pupuk organik itu biasanya kandungan hara itu lebih dari satu atau lebih banyak. Sedangkan pupuk kimia hanya mengandung satu unsur hara tergantung dari pembuatan pabrik tersebut. Adapun yang mengandung beberapa unsur hara, contoh NPK yang sudah sangat dikenal, yaitu memang dibuatnya dari 3 unsur hara tersebut dijadikan satu dalam satu produk. Nah ini dari sisi kandungan NPK-nya atau kandungan unsur haranya, bukan kandungan NPK. Jadi organik lebih lengkap, pupuk kimia lebih kecil. Tapi catatannya yang ada di pupuk organik, unsur-unsur hara yang terkandung di dalamnya itu persentasenya kecil. Sangat kecil. Jadi dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Itu untuk pupuk organik. Kalau untuk pupuk kimia biasanya kandungannya itu cukup besar karena memang dibuat oleh pabrik dan direncanakan berapa persen yang diinginkan dari kandungan hara yang ada di dalam pupuk kimia tersebut. Ini dari sisi kandungannya. Kemudian dari cara kerja atau prosesnya, bahwa pupuk kimia itu disebut dengan fast release. Pupuk yang sangat cepat diserap oleh tanaman, sangat cepat terurai, makanya disebutnya fast release. Kemudian kalau pupuk organik sebaliknya, dia slow release. Pelan tapi pasti. Jadi nggak bisa kita menggunakan pupuk organik, hari ini kita aplikasikan 2-3 hari, kemudian kelihatan hasilnya. Sangat beda dengan pupuk kimia, ketika kita aplikasikan, apalagi yang namanya urea, 2-3 hari hasilnya itu udah kelihatan reaksi tanamannya, pertumbuhan tanamannya. Itu dari cara kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita berbicara pupuk organik dan pupuk kimia, bahwa pupuk organik itu lebih ke jangka panjang. Kalau pupuk kimia jangka pendek.
ketika kita mengaplikasikan pupuk organik pada satu lahan atau di media tanam seperti ini, tingkat kesuburan tanah dan tingkat kesuburan media itu akan cukup bertahan lama dan efeknya baik. Tapi kalau pupuk kimia, sebaliknya dia akan meninggalkan residu yang memang ada efeknya terhadap tanah itu sendiri. Salah satu contohnya, residu-residu yang ditinggalkan oleh pupuk kimia itu akan merusak tanah. Minimal akan mengurangi pH tanah dan mengurangi kesuburan tanah itu sendiri. Kalau pupuk organik sebaliknya, malah bagus, kemudian jangka panjang untuk kesuburan tanah itu sendiri atau media tanam. Yang selanjutnya kalau kita lihat dari sudut pandang, ini ada yang paling keuntungan yang paling utama bagi pupuk organik, dan itu adalah yang tren hari ini, bahwa kita sependapat bahwa pupuk organik ketika kita bicara tentang kesehatan sangat baik untuk kesehatan. Bahkan bisa dikategorikan, walaupun saya tidak mengatakan tanaman organik, tapi healthy fruit atau healthy vegetable. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan organik, kita akan menghasilkan baik itu sayuran ataupun buah yang sehat. Bukan berarti yang kimia ini berbahaya, tidak. Jadi kalau kita lagi membandingkan secara kualitas, jadi kita bandingkan tadi dari sisi bahan baku, cara kerja, efek yang ditimbulkan, kemudian yang buat kesehatan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang mungkin ini selalu kita pertanyakan. Lalu mana yang terbaik yang harus kita gunakan? Kalau bicara yang terbaik adalah pupuk organik, tentu. Cuma pupuk organik dibutuhkan satu volume yang banyak. Tidak sedikit kebutuhannya. Katakanlah kita bertanam dalam 1 hektar, pupuk kandang aja berton-ton yang kita butuhkan. Itu untuk pupuk organik. Pupuk kimia harganya cukup mahal. Karena mayoritas pupuk kimia sampai hari ini kita masih datangkan dari impor. Dan ini juga menimbulkan harga yang tinggi. Makanya kenapa pemerintah memberikan subsidi terhadap pupuk untuk para petani. Jadi kesimpulannya adalah pupuk organik baik, pupuk kimia pun baik. Jadi yang terbaik ada satu yang selalu menjadi patokan buat saya, pedoman buat saya tentang pupuk organik ini, terutama pupuk kandang. Saya katakan pupuk kandang itu adalah pupuk mutlak yang harus digunakan. Baik itu kita bertanam di kebun ataupun bertanam di pot dan di polybag seperti yang ada di belakang saya ini. Kenapa? Karena dengan pupuk kandang itulah lahan akan senantiasa menjadi subur. Kemudian di tanaman di pot juga akan subur walaupun kita gunakan juga pupuk kimia. Jadi ada 2 fungsi pupuk organik yang terbaik adalah bisa juga selain menyuburkan tanaman, tapi dia menyuburkan tanah. Itulah kelebihannya. Seperti itu. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, apa sih pupuk organik dan pupuk kimia? Mana yang terbaik? Tergantung dari sudut pandang kita dan tergantung dari latar belakang kita untuk melakukan penanaman ini. Cuma yang pasti, kalau hanya untuk kebutuhan di rumah, penanaman di rumah, saya pribadi lebih menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia, contoh NPK, hanya untuk pendorong memaksimalkan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dari banyaknya pupuk organik yang beredar yang di dalam kemasan, baik itu yang disebut POC, pupuk organik cair, ataupun PPC, pupuk pelengkap cair, selalu di dalam kemasan itu tertulis bisa mengurangi penggunaan NPK sekian persen. Artinya ketika kita menggunakan pupuk-pupuk organik, tetap pupuk kimia itu masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman. Kecuali untuk tanaman kita di rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.